Perkenalkan, saya Ida Ayu Laksmi Pratiwi, NIM 160255145, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Perilaku dalam Pemeliharaan Kebersihan Gigi dan Mulut dengan Indeks Plak pada Pasien yang Memakai Alat Ortodonti Cekat di SMAN 3 Denpasar. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di mana maloklusi itu merupakan penyimpangan oklusi normal yang dapat mempengaruhi kondisi estetika penampilan dari seseorang. Di mana maloklusi itu dapat diperbaiki dengan menggunakan alat ortodonti cekat. Di mana penggunaan alat ortodonti cekat ini dapat mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Di mana diperlukannya perilaku pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Nah, untuk status kebersihan gigi dan mulut itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan indeks. Jadi indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPI. Nah, untuk penggunaan alat ortodonti cekat itu sendiri didominasi oleh usia remaja. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana hubungan antara perilaku dalam pemeliharaan kebersihan rongga mulut dengan indeks plak pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar? Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umumnya, mengetahui hubungan antara perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dengan indeks plak pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Untuk tujuan khususnya, mengetahui perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Mengetahui tingkat kebersihan gigi dan mulut dalam skala indeks plak pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Manfaat penelitiannya sebagai sumber data untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat hingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ruang lingkup penelitian ini adalah ortodontia. Kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Dari yang kita ketahui sebelumnya bahwa maloklusi itu merupakan penyimpangan dari oklusi normal yang dapat dipengaruhi oleh genetika, faktor lingkungan, dan juga kebiasaan, di mana maloklusi ini dapat diperbaiki dengan perawatan ortodonti cekat. Hal ini dikarenakan perawatan ortodonti cekat itu memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Lalu untuk komponen peranti ortodonti cekat, yang pertama ada brackets dan molar tubes yang terpasang melekat dengan menggunakan bahan bonding pada gigi-gigi yang terikat langsung ke mahkota. Selanjutnya ada arch wire yang merupakan kawat tipis yang melekat pada brackets dan melewati sampai ke molar tubes. Selanjutnya ada auxiliaries yang digunakan ke bench, bracket, dan digunakan untuk mengunci arch wire agar tidak terlepas dari slotnya. Selanjutnya untuk penggunaan alat ortodonti cekat itu memiliki keuntungan. Yang pertama tidak memerlukan perawatan yang terlalu lama. Lalu penggunaan alat ortodonti cekat ini memiliki hasil yang dicapai dan dapat dipertahankan selama waktu hingga 15 tahun. Nah, penggunaan alat ortodonti cekat ini juga dapat memperbaiki maloklusi dan mengembalikan kepercayaan diri pasien. Nah, untuk kerugiannya itu sendiri, pertama, estetika dari alat ortodonti cekat ini umumnya adalah terbuat dari bahan logam, di mana bahan tersebut tidak semua pasien dapat menerimanya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil perawatan yang baik, tentunya harus dikerjakan oleh dokter gigi yang kompeten. Selanjutnya, pada saat penggunaan alat ortodonti cekat itu lebih sulit untuk dilakukan pembersihannya pada rongga mulut. Nah, sehingga diperlukannya pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, di mana salah satunya adalah dengan cara membersihkan debris sisa makanan dan plak gigi yang terdapat pada gigi. Nah, dengan cara menyikat gigi. Nah, di mana untuk menyikat gigi itu diperlukannya sikat gigi. Nah, ada berbagai macam jenis sikat gigi. Yang pertama ada sikat gigi konvensional, sikat gigi ortodonti, dan terdapat juga sikat gigi interdental. Nah, untuk membersihkan bagian yang sulit untuk dijangkau oleh sikat gigi, bisa berkumur dengan menggunakan obat kumur. Nah, untuk membersihkan bagian interdentalnya, bisa menggunakan benang gigi, tusuk gigi, maupun sikat gigi interdental. Nah, selanjutnya dapat dilakukan kontrol makanan manis dan melekat. Hal ini dilakukan karena makanan manis dan melekat itu dapat menyebabkan penurunan pH dalam mulut hingga karena terjadinya fermentasi terhadap glukosa, hingga dapat menyebabkan meningkatnya angka kejadian karies, terutama pada pasien yang menggunakan alat ortodonti cekat. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan lagi adalah kontrol rutin perawatan ortodonti, di mana dengan tujuan pertama mengamati proses pergerakan gigi, lalu membersihkan bracket dan gigi dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dijangkau oleh pasien, selanjutnya memasang kembali jika ada bagian dari alat ortodonti cekat yang terlepas. Selanjutnya, apabila pemeliharaan gigi tidak dilakukan dengan baik, tentunya akan menyebabkan tertumpuknya
plak gigi. Nah, di mana plak gigi itu adalah deposit lunak yang melekat pada permukaan gigi berupa akumulasi dari bakteri dan matriks antar sel. Di mana plak gigi itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu plak supragingiva dan subgingiva. Lalu terdapat dua komposisi utama yang membentuk plak gigi, yaitu mikroorganisme dan matriks biopolimer. Nah, untuk mengukur indeks plak atau tingkat kebersihan gigi itu, tingkat kebersihan gigi dan mulut bisa menggunakan OPI. Nah, untuk cara pengukurannya, pertama pembagian regio gigi menjadi 3. Pertama ada regio oklusal, regio sentral, dan regio cervical. Nah, selanjutnya dioleskan dengan disclosing solution, ditunggu perubahan warnanya, lalu dicatat, diberi centang pada formulir, di mana diberikan skor 1 jika terdapat perubahan warna pada bagian oklusal atau insisalnya. Hal itu dikarenakan pada bagian tersebut lebih mudah untuk dibersihkan. Lalu diberikan skor 2 untuk bagian cervicalnya, karena bagian tersebut lebih susah dibersihkan. Lalu diberikan skor 3 pada bagian sentral, karena bagian tersebut lebih sulit dibersihkan dikarenakan terdapatnya bracket yang melekat pada gigi. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah skor plaknya dimasukkan ke rumus, yaitu jumlah dari skor plak dibagi jumlah gigi dikali 6, lalu dikalikan 100. Setelah kita dapatkan skor OP-nya, kita masukkan ke tabel kategori skor akhir, yaitu kategori baik itu 0-30%, kategori sedang yaitu 30-50%, dan kategori buruk yaitu di atas 50%. Lalu bab 3 kerangka konsep dan hipotesis. Di mana kerangka konsepnya yaitu pengguna alat ortodontik cekat untuk mengetahui perilaku pemeliharaan kebersihan gigi dan mulutnya dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai waktu dan alat yang digunakan untuk menyikat gigi. Selanjutnya ada pemakaian alat bantu pembersih interdental. Selanjutnya ada pemakaian obat kumur. Selanjutnya ada konsumsi makanan manis dan lengket. Selanjutnya ada kontrol rutin perawatan ortodonti. Selanjutnya dilakukan pengecekan indeks plak. Untuk hipotesis dari penelitian ini adalah terdapatnya hubungan antara perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dengan indeks plak pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Lalu bab 4 metode penelitian, di mana desain penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian cross-seksional. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya adalah siswa pengguna ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar tahun ajaran 2019, di mana total sampel minimal adalah 35, dan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling. Nah, waktu dilakukannya penelitian ini adalah pada tanggal 20 Januari 2020 yang berlokasi di SMAN 3 Denpasar. Untuk variabel bebas atau independennya adalah perilaku dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut, lalu variabel terikat atau dependennya adalah indeks plak. Lalu untuk definisi operasionalnya, terdapat variabel perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Definisi operasionalnya, hal-hal yang dilakukan dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yaitu pertama waktu dan alat yang digunakan untuk menyikat gigi, lalu ada pemakaian alat bantu pembersih interdental, lalu ada pemakaian obat kumur, lalu ada konsumsi makanan manis dan lengket, lalu ada kontrol rutin perawatan ortodonti. Lalu untuk variabel durasi penggunaan alat ortodonti cekatnya itu lama waktu digunakannya alat ortodonti cekat sejak pertama kali dipakai sampai penelitian ini dilaksanakan. Lalu untuk variabel indeks plak merupakan tingkat kebersihan gigi dan mulut yang dilihat dari jumlah plaknya. Selanjutnya untuk alur penelitiannya, pertama dilakukan pengurusan ethical clearance. Selanjutnya untuk populasinya adalah seluruh siswa pengguna alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Untuk sampelnya yang digunakan adalah total sampling yang disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya pemberian lembar penjelasan dan inform consent pada sampel, lalu dilakukan pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut dan pengisian kuesioner. Selanjutnya dapatkanlah data hasil penelitian, lalu dilakukanlah analisis data. Selanjutnya untuk alat penelitian ada lembar penjelasan responden, ada sikat gigi, lembar inform consent, lembar kuesioner, lembar skor plak, dan alat tulis. Lalu ada kaca mulut, masker, handscoon, tisu, dan mikrobrush. Selanjutnya ada bahan penelitian yaitu pelembab bibir, lalu ada air mineral gelas untuk berkumur, lalu ada disclosing solution merek Froden, dan pasta gigi. Untuk analisis datanya, menggunakan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel. Selanjutnya ada analisis bivariat yang menggunakan uji korelasi Somersby. Untuk bab 5 hasil penelitiannya. Nah, untuk penelitian ini didapatkan 39 responden, di mana dengan mayoritas
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 20 orang, 51,3%. Lalu mayoritas berusia 16 tahun yaitu sebanyak 17 orang, 43,6%. Dan mayoritas durasi penggunaan alat ortodonti cekat yaitu kurang dari sama dengan 2 tahun yaitu sebanyak 30 orang, 76,9%. Nah, di sini terdapat distribusi indeks plak responden yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan bahwa mayoritas indeks plak responden yaitu terdapat pada kategori sedang yaitu sebanyak 29 orang yaitu 74,4%. Lalu untuk distribusi perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut mayoritas berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 34 orang 87,2%. Lalu di sini terdapat tabel tabulasi silang di mana menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada kategori sedang dengan indeks plak pada kategori sedang yaitu sebanyak 28 orang yaitu 82,4%. Lalu untuk tabel uji korelasi Somersby didapatkan bahwa signifikansi sebesar 0,011 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan indeks plak. Dan didapatkan juga nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,461 di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya korelasi positif yang kuat hubungannya sedang atau cukup antara perilaku dan indeks plak. Selanjutnya untuk bab 6 pembahasan. Nah, jadi kebersihan gigi dan mulut yang baik itu tentunya dipengaruhi oleh motivasi pasien dan kepatuhan pasien terhadap instruksi selama penggunaan alat ortodonti cekat. Nah, literatur mengatakan bahwa untuk kontrol rutin pada saat penggunaan alat ortodonti cekat itu sebaiknya dilakukan setiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Nah, di mana pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden melakukan kontrol rutin perawatan ortodontinya setiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali, yaitu sebanyak 29 orang atau 74,4%. Nah, pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan benang gigi dan interdental brush masih tergolong rendah karena didapatkan mayoritas orang sebanyak 28 orang atau 71,8% tidak pernah menggunakan benang gigi dan sebanyak 29 orang atau 74,35% tidak pernah menggunakan interdental brush. Hal ini juga didukung oleh penelitian Gani pada tahun 2013 di mana hanya mendapatkan 22,5% yang menggunakan interdental brush dan pada penelitian Krishnov dan Creepy pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 91,02% responden tidak menggunakan interdental brush. Nah, minimnya penggunaan interdental brush ini juga dapat mempengaruhi terjadinya pembentukan plak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya karies, terutama pada pengguna alat ortodonti cekat. Nah, sehingga disarankan untuk menggunakan interdental brush saat akan membersihkan bagian interdental maupun bagian archwire, di mana dengan menggunakan interdental brush yang sesuai dengan ukuran gigi. Nah, selanjutnya pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi makanan manis dan melekat terdapat 29 orang atau sebanyak 74,35% yang makan makanan manis dan melekatnya dengan frekuensi 3-4 kali dalam seminggu. Nah, di mana makanan manis dan melekat itu apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya penumpukan plak dan menyebabkan penurunan pH saliva sehingga akan menyebabkan mudahnya terjadinya demineralisasi enamel dan meningkatkan risiko terjadinya karies terutama pada pasien yang menggunakan alat ortodonti cekat di mana lebih cenderung untuk sulit dibersihkan sehingga risiko kariesnya juga lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sangatlah penting untuk menyikat gigi apabila setelah makan makanan manis dan melekat. Nah, pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sebanyak 23 orang, 58,98% menyikat gigi kadang-kadang setiap sehabis makan dan selalu setiap sebelum tidur malam. Dan didapatkan 29 orang atau 74,36% yang menyikat gigi 2 kali dalam sehari dan didapatkan mayoritas orang itu sebanyak 16 orang atau 41% yang menyikat gigi dengan waktu 1 menit. Nah, untuk menyikat gigi itu sangatlah penting untuk
untuk dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut, terutama bagi pengguna alat ortodonti cekat yang tentunya memerlukan pemeliharaan yang ekstra dibandingkan dengan yang tidak menggunakan alat ortodonti cekat. Nah, sebaiknya pengguna alat ortodonti cekat tersebut menyikat giginya setiap sehabis makan dan sebelum tidur, atau dilakukan paling tidak 3 kali dalam sehari dengan durasi menyikat gigi 3-5 menit dengan menggunakan teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan sikat gigi konvensional dengan bulu sikat soft, yaitu sebanyak 28 orang atau 71,8% dan hanya 2 orang atau 5,1% yang menggunakan sikat gigi ortodonti. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penggunaan sikat gigi khusus ortodonti masih tergolong rendah. Nah, padahal penggunaan sikat gigi khusus ortodonti itu sangatlah efektif untuk membersihkan plak pada pasien yang menggunakan alat ortodonti cekat dibandingkan dengan hanya menggunakan sikat gigi konvensional. Hal ini dikarenakan desain dari sikat gigi khusus ortodonti, di mana bulu sikatnya pada bagian tengahnya lebih pendek daripada bulu sikat di bagian pinggirnya. Hal ini dapat membantu membersihkan plak pada bagian bracket yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi konvensional. Nah, kita masuk ke bab 7, kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna signifikan antara perilaku dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut dengan indeks plak pada pasien yang memakai alat ortodonti cekat di SMAN 3 Denpasar. Untuk saran dari penelitian ini, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan tingkat kebersihan gigi dan mulut pada pengguna alat ortodonti cekat. Lalu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan jenis kelamin dengan perilaku dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut pada pengguna alat ortodonti cekat. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah pengucapan kata. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.